Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, puji dan syukur sepantasnya kita memanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa memenuhi salah satu undangan Allah, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in sampai kepada kita semua yang insyaallah berusaha mengikuti jejak dan langkah beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan diyakini dan disepakati bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Walaupun ada dua friksi, kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu semuanya sepakat para ulama. Tapi kapan, di tanggal berapa Al-Quran itu turun? Nah, misalnya dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya aku, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, para ulama muhaddisin kalau berbicara malam Lailatul Qadar juga sepakat itu, kalau bahasa kita orang Bandung, lilikuran 20, 21, 22, 23 terus. Asyra min awahir min syahril Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kalau kita memperingati tadzkirah turunnya Al-Quran, biasanya itu malam 17 atau 17 Ramadan. Jadi jelas berbeda antara 17 Ramadan itu dengan Lailatul Qadar. Nah, itu friksi. Tetapi kedua-duanya sebenarnya tidak bertentangan. Tetap saja syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi baik yang Lailatul Qadar ataupun yang 17 Ramadan itu adalah tetap begitu berada dalam ruang lingkup syahrul Ramadan. Artinya sepakat semuanya Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Nah, para ulama mencari solusi dari Al-Qadar itu, ditemukannya pemahaman 17 Ramadan itu adalah di mana Al-Quran turun dari sama'id dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang Lailatul Qadar itu Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya. Nah, bedanya kalau dari Lauhil Mahfud ke sama'id dunya, Al-Quran itu sudah utuh. Seperti halnya yang kita saksikan 30 juz dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tapi kalau yang Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan dari sama'id dunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam mufarraqan wa munazzaman. Begitu. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad ya melalui Jibril alaihi salam mufarraqan wa munazzaman. Terperinci, terpisah-pisah, ayat demi ayat, surat demi surat, dan itu turun sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karena itu maka definisi Al-Quran adalah Al-Quran itu kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril alaihi salam. Jadi itulah definisi Al-Quran yang ada di dalam kehidupan kita hari ini, dan terkodifikasi dalam bentuk mushaf. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi
Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Nah, kalau begitu apa Al-Qur'an itu? Fungsinya dan tujuan diturunkan Al-Qur'an itu sendiri bagi kita. Dari sisi nama saja Al-Qur'an itu banyak julukan. Ada yang menyebut Alkitab, ada yang menyebut Al-Qur'an, ada yang menyebut juga dengan Al-Furqan, ada yang menyebut Hudan, begitu. Dan setiap penyebutan nama dari istilah-istilah yang terkait dengan Al-Qur'an itu sendiri pasti mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, oleh karena itu juga ada yang menyebut Al-Qur'an itu sebagai asy-syifa. Itu ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari setiap penyebutan istilah itu pasti ada indikasi yang melekat dengan Al-Qur'an itu sendiri. Contoh yang biasa kental dengan kita menyebutnya Al-Qur'an. Al-Qur'an terambil dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Jadi itu artinya bacaan. Jadi Al-Qur'an itu dia mempunyai identitas sebagai bacaan. Artinya harus dibaca. Begitu. Artinya harus dibaca. Harus diketahui isinya. Harus dipelajari oleh kita apa maknanya. Nah, itulah Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an itu hanya tersimpan di rak, di lemari buku, sebenarnya hilanglah fungsi Al-Qur'an itu sebagai Qur'an. Dari qara'a yaqra'u Qur'anan itu dia tidak berfungsi. Jadi kalau Al-Qur'an itu mau berfungsi dari sisi istilah Al-Qur'an itu sendiri, maka Al-Qur'an itu harus dibaca, harus menjadi bacaan. Nah, itulah Al-Qur'an. Bukan untuk didokumenkan atau disimpan. Karena kodifikasi Al-Qur'an dari sisi mushaf itu baru terjadi unifikasinya pada zaman Abu Bakar Siddiq. Sedangkan zaman Rasulullah hanya membolehkan saja Al-Qur'an itu ditulis. Sedangkan as-sunnah hadis di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah hidup itu tidak boleh ditulis. Begitu. Ya, sehingga Rasulullah pernah melarang, wa may yaktub anni ghairal Qur'an falyamsah. Siapa saja yang mempunyai tulisan selain Al-Qur'an, hapus itu, hapus, dibuang. Enggak boleh. Sehingga perkembangan Al-Qur'an itu telah terjadi di zaman Rasulullah, selain ada di dalam hatinya umat Islam pada waktu itu, maka Al-Qur'an juga ada dalam bentuk tulisan. Cuma tulisannya tercecer dalam media-media yang berbeda. Nah, oleh karena itu mulailah zaman Abu Bakar itu dikumpulkan. Itulah yang disebut dengan unifikasi Al-Qur'an. Belum seperti halnya kita mendapatkan 30 juz dalam bentuk satu mushaf. Nah, kenapa? Karena terinspirasi. Ya. Allahumma shayyiban thayyiban. Ya, mudah-mudahan ini memberikan hujan yang baik dan keberkahan bagi kita. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, itulah ya tahapan-tahapan dari sisi mushaf yang akhirnya ada di dalam tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Nah, inilah qara'a yaqra'u Qur'anan itu, Al-Qur'an sebagai bacaan. Nah, ada juga Al-Qur'an itu disebut sebagai hudan. Hudan itu adalah petunjuk. Sesuatu yang mampu memberikan arah kepada siapapun orang yang memerlukan dan mengkaji Al-Qur'an itu sendiri. Nah, oleh karena itu sekarang banyak yang memberikan judul buku ya peta Al-Qur'an misalnya. Nah, itu diambil dari pemahaman hudan. Karena Al-Qur'an itu ya, Al-Qur'an itu harus menjadi petunjuk dalam kehidupan. Dan ini semuanya adalah terintegrasi dari setiap julukan-julukan itu. Bagaimana Al-Qur'an bisa menjadi hudan? Bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjadi petunjuk? Maka harus dibuka dulu itu dengan bacaan. Nah, kalau misalnya Al-Qur'an itu tidak dibaca, persis itu tidak akan jadi petunjuk. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu, kalau ada hari ini yang membuat buku peta Al-Qur'an,
saya lihat-lihat yang peta Al-Quran itu dari setiap cerita yang ada dalam Al-Quran, kisah-kisah dan sebagainya, itu dipetakan sampai di mana itu terjadi. Nah, ada juga yang begitu. Ada juga yang mempetakannya itu dari sisi indikasi, di mana setiap muatan Al-Quran, ya. Jadi ini cerita tentang ini cerita tentang ini. Ada yang berdasarkan tentang turunnya Al-Quran. Itu juga menjadi ilmu tersendiri. Ada yang kita kenal dengan Makkiyah, ada dengan Madaniyah. Tapi itu dipetakan. Apa yang dibicarakan di Mekah dan apa yang dibicarakan di Madinah. Tapi pada dasarnya begini. Kalau kita misalnya, ini kalau kita orang Bandung, pintu gerbang Bandung itu bagi para tamu rata-rata terutama dari Jakarta itu Pasteur itu bisa. Tol Pasteur. Itu para penjajah di lampu stopan, mereka sudah paham betul. Yang disodorkan selain makanan itu adalah peta Bandung. Kenapa? Supaya orang masuk Bandung tidak nyasar. Begitu, dia tahu arah, tahu tujuan berdasarkan peta itu. Ya, berdasarkan peta itu. Nah, oleh karena itu, Al-Quran sebagai peta, Al-Quran supaya menjadi hudan, petunjuk dalam kehidupan, maka kita harus tahu. Dan diawali dengan Iqra tadi, dengan bacaan tadi. Nah, kalau kita ini mau kemana? Kita ini hakikatnya menuju kampung akhirat, menuju kampung abadi kita, yaitu nanti di akhirat insya Allah kita berkumpul di surga. Itu idealnya. Maka dibukakanlah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun bisa sampai ke tempat tujuan, siapapun bisa selamat kepada tujuan yang diinginkan, maka bacalah peta kehidupan itu. Maka peta kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran berfungsi sebagai hudan di sana itu. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya, kalau adik-adik teman-teman yang pernah misalnya masuk pramuka waktu sekolah, kita pernah bermain cari jejak. Jadi dengan ranting, dengan kode, dengan yang lain, supaya apa? Supaya selamat, jangan belok ke kanan karena di depan ada jurang. Nah, itu larangan. Ikutilah itu, gitu. Nah, oleh karena itu Al-Quran itu ada perintah, ada larangan, ada kisah, supaya orang mengambil ibrah dari perjalanan orang-orang yang terdahulu, baik orang sukses atau orang yang tidak sukses, orang yang Allah banggakan atau orang yang Allah nistakan. Jadi inilah hudan. Nah, fungsi Al-Quran sebagai hudan itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, cuma kalau diintegrasikan antara hudan dengan Iqra Qur'anan tadi, bagaimana orang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau tidak membaca Al-Quran? Artinya petunjuknya tidak dibaca. Sama halnya dengan orang bepergian dikasih peta, tetapi petanya tidak dibaca, jadi nyasar kemana-mana. Nah, kan begitu. Nah, kalau sekarang kita petanya tidak lagi manual, sudah pakai Google Map, maka kita ngikut Google Map. Kan begitu. Nah, itu memudahkan kita untuk mencapai kepada tujuan yang diinginkan. Nah, oleh karena itu Al-Quran untuk menjadi seorang muttaqin, nah ini kaitan dengan syaum, la'allakum tattaqun, bagaimana caranya menjadi seorang yang bertakwa itu. Nah, inilah Al-Quran sebagai hudan itu, yang memberikan petunjuk, mengguide orang, siapapun bisa menjadi orang yang bertakwa. Kembalilah kepada Al-Quran, kan begitu. Maka Al-Quran menerangkan. Nah, dikala Al-Quran menerangkan, maka fungsi Al-Quran lebih luas lagi dari sekadar hudan, tetapi wabayyinatu minal huda. Al-Quran itu mampu menjelaskan dari petunjuk-petunjuk itu. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau Al-Quran sudah menitik beratkan tujuan syaum itu adalah la'allakum tattaqun,
Maka Al-Quran memberikan petunjuk, beginilah kalau mau jadi orang bertakwa itu. Dijelaskan, ada bayinahnya dalam Al-Quran itu. Nah, salah satunya misalnya kalau dalam kajian surat Ali Imran, Allah menyuruhnya, bersegeralah kamu sekalian untuk mencapai maghfirah Allah. Ya, wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Nah, ini uiddat lil muttaqinnya itu disediakan untuk orang bertakwa, diterangkan oleh Al-Qur'an itu sendiri kriteria tentang ketakwaan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi itulah petunjuk. Dan petunjuk hudan itu akhirnya dirinci, dijelaskan. Jadi kumplitlah Al-Quran sebagai bacaan, sebagai petunjuk. Maka Al-Quran juga berfungsi sebagai penjelas. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat 185 surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, tambah lagi oleh Allah fungsi Al-Quran itu Furqan. Apa itu Furqan? Al-Farq itu, yaitu Al-Quran mampu menjadi pembeda antara yang benar dengan yang salah. Itulah Al-Furqan. Jadi fungsi Al-Quran selain tadi bacaan, hudan, bayinah, dan juga Al-Quran sebagai Al-Furqan. Nah, oleh karena itu siapapun orang di dalam mengimplementasikan kehidupan berperilaku, maka Al-Quran mampu menggait mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan. Dan Al-Quran menjadi pembeda dari yang benar dengan yang salah. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak meninggalkan Al-Quran, siapapun orangnya, apapun kedudukannya, orang desa, orang kota, berpendidikan atau tidak berpendidikan dari sisi pendidikan formal, semuanya bisa berbicara dan bisa mempelajari Al-Quran sesuai kapasitas Al-Quran itu sendiri berhadapan dengan orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Itu hebatnya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu selain Al-Furqan tadi dengan segala kelebihannya, dia menjadi mukjizat atau disebut dengan al-i'jaju Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita baca buku, ya baca buku, misalnya Pak WR1 orang teknik, kan begitu, orang teknik, saya orang syariah. Kalau saya baca bukunya karangan Pak WR1 belum tentu saya paham isinya itu. Kenapa? Karena disiplinnya beda. Dan saya tidak sampai kepada pemahaman keilmuan beliau gitu. Itulah keterbatasan manusia itu. Teman-teman kedokteran, nah dibaca ku tukang tani buku kedokteran, hese nyambung. Tapi Al-Quran dibaca oleh petani, dibaca oleh teknokrat, dibaca oleh yang berpendidikan tinggi, atau tidak juga dengan yang berpendidikan tinggi, sama-sama membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan porsinya masing-masing dan menemukan makna bagi kehidupannya itu, bagi setiap level-level manusia itu. Dari sisi itu, maka Al-Quran itu jelas mempunyai kelebihan dibandingkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Maka itulah i'jazul Quran. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Nah, dari sisi Al-Quran sebagai mukjizat itu, maka Al-Quran akan sesuai bagi setiap orang dan sesuai bagi setiap zaman, setiap waktu. Mual aya kadaluarsa na Al-Quran. Nah, itu berbeda dengan buku. Anda beli buku pelajaran, apalagi kurikulum. Kurikulum 2013 belum tuntas, keluar lagi 2016. Buku 2017 tos tadi anggo deui. Nah, nanti ganti lagi periode dan sebagainya, sudah ganti lagi dan sebagainya. Nah, Al-Quran memual ganti. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Dan setiap perkembangan dan sebagainya, ya sekarang kita musim online, Al-Quran berbicara juga dengan online. Ya, musim pandemi COVID juga Al-Quran bisa menghadapi zaman itu. Nah, itulah i'jaz itu.
Al-Quran itu sebagai mukjizat yang tidak mungkin ada yang menandingi. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu dari berbagai penamaan, nama dan sebagainya itulah banyak-banyak baca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah itu memotivasi kita, Iqra'il Quran fi buyutikum. Bacalah Al-Quran di rumah kamu sekalian. Ini saya ambil hadisnya yang di rumah. Kenapa di rumah? Pang males-males nama baca Quran di rumah. Kalau sedang begini, nunggu hujan, ada di masjid, Quran tersedia, insya Allah tangan kita ringan lah untuk mengambil Al-Quran, baca 1 ayat, 2 ayat dan sebagainya. Tapi kalau sudah di rumah dan sebagainya, tidak membiasakan dan tidak memaksakan, itu susah. Nah, kata Rasulullah, Iqra'il Quran fi buyutikum. Bahkan dalam matan yang lain pakai bahasa iksiru. Ya, iksiru bi qiraatil Quran fi buyutikum. Yang banyak-banyaklah kamu membaca Al-Quran di rumah kamu sekalian. Kenapa? Nah, ini kenapanya. Kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Al-Quran, maka rumah itu lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Ngeri sebenarnya kalau kita memaknai hadis ini. Rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Quran di rumah itu, maka dijamin rumah itu lebih banyak keburukannya dibandingkan dengan kebaikannya. Nah, sedangkan rumah yang banyak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka lebih banyak kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Yang terakhir kata Rasulullah, rumah yang tidak pernah terdengar bacaan Quran, maka para penghuninya, ahlinya itu disempitkan kehidupannya. Pertanyaan besarnya, jangan-jangan lamun usaha orang macet wae, budak geringan wae, rumah tangga henteu harmonis dan sebagainya, boa-boa tara maraca Quran di rumah. Itu yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya bacalah Al-Quran dan perbanyak baca Al-Quran itu di rumah, supaya memberikan dampak yang baik untuk keluarga, untuk diri kita, untuk anak, untuk keleluasaan rezeki kita dan sebagainya. Itu. Nah, secara umum Rasulullah juga mengingatkan kepada kita bahwa bacaan Al-Quran itu nanti Al-Quran sendiri yang akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Iqra'il Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena nanti Al-Quran akan datang kepada setiap yang membacanya dan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu betapa besar kebaikan yang dimunculkan dalam kehidupan kita bila kita berdekat-dekat dengan Al-Quran. Nah, oleh karena itu sebelum saya tutup, kata Rasulullah itu, Al-Quran itu memberikan kebaikan dari masing-masing huruf yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim itu satu kebaikan atau 10 kebaikan, tetapi ba harpan itu satu huruf dan mampu memberikan kebaikan 10. Jadi kalau alif lam mim, maka alif harpan, lam harpan, mim harpan. Dan setiap huruf itu mampu memberikan 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif lam mim itu 30 kebaikan. Nah, oleh karena itu jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dari sisi modernisasi tadi sudah mulai dibahas oleh Pak WR1, bagaimana perkembangan zaman dan sebagainya. Satu stigma dari para orang tua kita pernah muncul, kenapa umat Islam itu mundur? Ya, sedangkan orang lain maju. Karena orang lain maju meninggalkan ajarannya, umat Islam itu mundur meninggalkan ajarannya. Dan ajaran Al-Quran itu adalah sebuah peta bagi kehidupan kita dan bisa berbicara dalam level semua level kehidupan manusia dengan berbagai dimensi keilmuannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini secara khusus ada manfaatnya bagi pribadi saya
dan secara umum mudah-mudahan jamaah semua kita saling mengingatkan untuk saling mendekatkan diri kepada Al-Quran dan benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.